Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingal Marcel Anton, NPM 2022-10-240. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan ke-12. Yang pertama, bagaimana Global Tech Solutions akan menyesuaikan produk dan layanan mereka untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional? Pertanyaan kedua, apa strategi pemasaran yang optimal untuk memperkenalkan merek Global Tech Solutions di pasar internasional? Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana Global Tech Solutions akan mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan di pasar internasional yang berbeda? Pertanyaan yang keempat, bagaimana perusahaan akan mengevaluasi dan memantau kinerja operasional dan keuangan mereka di pasar baru? Pertanyaan yang kelima, apa strategi cadangan jika ekspansi internasional tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan? Yang pertama, menyesuaikan produk dan layanan untuk pasar internasional. Global Tech Solutions dapat menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi lokal, menyesuaikan fitur produk agar relevan dengan kondisi dan budaya setempat, menyediakan dukungan pelanggan dalam bahasa lokal, mengadaptasi harga produk sesuai daya beli dan persaingan di pasar lokal. Jawaban yang kedua, strategi pemasaran optimal. Penelitian pasar, memahami demografi, budaya, dan preferensi lokal. Branding, membangun citra merek yang konsisten namun disesuaikan dengan budaya lokal. Digital marketing, memanfaatkan media sosial dan platform digital yang populer di negara target. Kolaborasi, bekerja sama dengan influencer lokal atau mitra bisnis lokal. Promosi dan diskon, mengadakan promosi khusus dan penawaran untuk menarik pelanggan baru. Jawaban nomor 3, mengelola risiko dan kepatuhan terhadap peraturan. Yang pertama itu riset hukum, memahami dan mematuhi regulasi lokal termasuk peraturan pajak, lingkungan, dan tenaga kerja. Yang kedua itu manajemen risiko, menerapkan strategi mitigasi risiko seperti asuransi dan kontrak yang jelas. Yang ketiga itu konsultasi hukum, bekerja sama dengan penasihat hukum lokal untuk memastikan kepatuhan. Yang keempat itu pelatihan, memberikan pelatihan kepada karyawan tentang regulasi dan etika bisnis setempat. Jawaban yang keempat, evaluasi dan pemantauan kinerja. Yang pertama itu Key Performance Indicators, menetapkan KPIs yang relevan untuk memantau kinerja operasional dan keuangan. Yang kedua itu teknologi, menggunakan sistem manajemen yang terintegrasi untuk pelacakan dan laporan yang real time. Yang ketiga itu feedback pelanggan, mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan. Yang keempat itu audit, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala. Jawaban yang terakhir itu yang kelima, strategi cadangan. Yang pertama itu exit strategi, menyiapkan strategi keluar yang jelas jika hasil tidak sesuai harapan. Yang kedua, diversifikasi produk dan layanan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Yang ketiga itu pivot, menyesuaikan model bisnis atau produk berdasarkan umpan balik di kondisi pasar. Yang keempat itu evaluasi terus-menerus, melakukan evaluasi berkala terhadap strategi dan kinerja serta siap untuk melakukan perubahan yang diperlukan. Sempat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.